@gmail.com. Pendidikan terakhir beliau di Magister Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Wow. Untuk riwayat pekerjaan, beliau pernah bekerja di Lembaga Studi Agama dan Filsafat pada bulan Februari tahun 2009 sampai Mei 2010. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, April 2011 sampai Maret 2018. Selanjutnya, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, yang sekarang menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, mulai April 2018 hingga sekarang. Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi di organisasi Buletin Izzatul Islam, jabatannya sebagai pimpinan redaksi pada tahun 2003 sampai 2004. Selanjutnya yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI. Beliau menjabat sebagai Ketua Rayon pada tahun 2005 sampai 2008. Selanjutnya yaitu Balairung Koran, jabatannya sebagai reporter 2005 sampai 2007. Beliau juga pernah berpengalaman sebagai pertukaran ke luar negeri. Dan banyak juga sertifikat-sertifikat yang beliau peroleh. Dan beliau juga pernah mencetak buku gitu, mempublikasikan buku, dan sangat banyak sekali teman-teman. Salah satunya yaitu buku yang berjudul Membangun Moralitas Politik Umum yang diterbitkan oleh Jenggala Pustaka Utama Surabaya pada tahun 2014. Untuk skillnya juga beliau bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Italian, dan lain-lainnya. Baik, untuk selanjutnya kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Walbaiki ya, sebagai moderator dalam diskusi hari ini. Tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Mbak Walbaiki ya, walaupun kemudian saya baru masuk, jadi saya mendengarkan yang terakhir-akhir saja ya. Beberapa skillnya mungkin sudah mulai menurun, terutama skill bahasa ya, karena saya sudah lama tidak mempraktekkan, tidak menggunakan bahasa asing, baik dalam rutinitas sehari-hari ataupun kemudian dalam perkuliahan ya. Beda dulu waktu saya di Jakarta ataupun kemudian sempat exchange ke Italia ya, mau tidak mau suka tidak suka ya harus menggunakan bahasa asing bicara ya. Jadi itu bukan skill karena belajar, tapi skill karena keterpaksaan ya. Jadi mungkin teman-teman pun juga akan memperoleh skill yang sama ketika kemudian teman-teman dipaksa untuk tinggal di suatu wilayah yang mana kemudian mewajibkan teman-teman untuk menggunakan bahasa yang berbeda dengan yang biasa digunakan. Contoh kan Mbak Walbaiki ini kan tinggalnya aslinya Jawa Barat kan? Nah, Jawa Tengah, Mas. Oh, Jawa Tengah ya? Nanti Jawa Barat. Ya, kalaupun kemudian nantinya tinggal di wilayah-wilayah yang harus menggunakan bahasa yang beda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, mau tidak mau ya pasti akan menguasai bahasa tersebut.
Ini adalah suatu hal yang wajar dan tidak ada yang spesial sebenarnya. Ini keterpaksaan karena kondisi dan situasi yang memaksa saya untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Baik, terima kasih sebelumnya atas undangan yang telah diberikan oleh teman-teman dari Formadisik ya, formasi ya, forum mahasiswa bidik ya. misi ya, saya sejujurnya belum pernah di invite sama teman-teman formasi, ini pertama kalinya. Ya, saya terima kasih saja berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa bidik misi dan KIP ya sekarang namanya ya. Ya itu suatu anugerah saya pikir ketika banyak di sana mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan masalah biaya dan juga biaya hidup ya, biaya kuliah, biaya hidup dan biaya lain-lain, tapi teman-teman diberikan kesempatan untuk kemudian belajar dengan free dan juga ditanggung biaya hidupnya. Jadi teman-teman harus menggunakan momentum dan kesempatan itu dengan baik, membuktikan bahwa dengan apa namanya ya, istilahnya dengan keunggulan yang telah diberikan oleh kampus, mudahnya belajar kampus bisa mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa ya. Ya, beberapa tahun yang lalu jujurnya juga saya sempat membimbing beberapa mahasiswa bidik misi dan alhamdulillah Pak Rektor sangat senang gitu kan ketika kemudian mahasiswa tersebut bisa berprestasi di tingkat nasional gitu. Jadi saya mengapresiasi dan juga mengharapkan agar teman-teman dari mahasiswa bidik misi dan KIP ini terus menerus menebar prestasi ya dimanapun kemudian dalam bidang apapun dan dalam hal apapun. Baik, hari ini saya minta tolong untuk di share screen apa namanya PPT yang kemarin sudah saya berikan. Baik, isu yang sangat sangat updating sebenarnya kalau teman-teman kemudian apa namanya rajin nonton berita, rajin dengar radio gitu kan, rajin atau browsing di internet gitu. Jadi kalau teman-teman browsing di internetnya, browsing yang kemudian berhubungan dengan berita-berita hangat gitu, bukan tiktokan atau ibinan ya, pasti teman-teman sudah tahu tentang berita terbaru yang sangat hangat ya, mungkin beberapa waktu yang lalu ya, terkait dengan masalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Berita yang hangat itu terkait dengan problematika uh, pengangkatan, bukan pengangkatan ya, alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Ternyata ketika kemudian dilakukan tes wawasan kebangsaan, ya, ada 74 kalau tidak salah, 74 pegawai KPK yang kemudian tidak lolos TWK ya, tes wawasan kebangsaan ya. Salah satunya tentu saja sudah teman-teman ketahui, di sana ada penyidik senior Novel Baswedan, lalu ada juga Direktur KPK Giri Supradiono, ada juga beberapa tokoh-tokoh yang sudah cukup pahami ya, sudah cukup getol makan asam garam pemberantasan korupsi. Nah, sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang ya, problem-problem seperti itu ternyata bukan hal yang tidak diprediksi ya. Pada dasarnya ketika kemudian pemerintah dan DPR telah sudah menyepakati pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, sebenarnya itu sudah menjadi gejala atau menjadi tanda awal kematian pemberantasan korupsi. Jadi KPK sudah aktif sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi singkatannya adalah kematian pemberantasan korupsi. Baik, silakan lanjutkan slide selanjutnya. Baik, terlalu cepat ya. Kita sampai saja. Moderator, saya mau nanya, kita diberikan waktu berapa menit? Untuk waktunya 45 menit.
Mas. Oh, 45 menit. Terlalu lama itu, nanti teman-teman bosan. Macam aja nggak bisa. Ya nanti dilanjutkan untuk tanya jawab juga. Iya, oke. Baik, ketika teman-teman baca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di situ memang ada beberapa poin-poin yang kemudian mengindikasikan ya ada pelemahan KPK. Ya, jadi kalau seumpama Presiden kebanggaan kita Presiden Joko Widodo itu mengatakan bahwa undang-undang ini itu memperkuat KPK, bagi saya itu ada sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan ya. Jadi ada beberapa pakar hukum yang kemudian sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi seperti Prof. Romi Atmasasmita dari Universitas Pajajaran dan juga beberapa pakar hukum yang lain. Tapi menurut saya itu kemudian tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Yang namanya perkuat institusi itu dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara memperbanyak SDM-nya, ya. Yang kedua adalah dengan memperkuat kewenangan, menambah kewenangannya. Dan yang ketiga adalah membatasi birokrasinya. Tapi kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang KPK ya, di situ kemudian SDM-nya malah dipreteli kan, ya. Yang kedua adalah kewenangannya bukan ditambah tapi dikurangi. Nah, yang ketiga adalah birokrasinya justru diperbanyak ya. Nah, teman-teman kalau melihat kan dalam Undang-Undang 19 kan seperti itu kan. Contoh terkait penyadapan saja ya, penyadapan kemudian harus seizin dulu Dewan Pengawas ya. Dewan Pengawas itu orang yang kemudian dipilih Presiden dan kemudian apapun yang tidak dilakukan oleh komisioner dan penyidik itu harus diizin Dewan Pengawas. Bayangkan itu teman-teman. Nah, yang saya mencoba untuk menyoroti per poin dulu aja ya, biar teman-teman kemudian bisa lebih paham. Ya. Yang pertama itu adalah pelemahan independensi ya, Ya kalau kita mengacu pada sejumlah pendapat terkait dengan definisi independensi ya, tentu saja yang disebutkan independen itu independen secara kelembagaan dan independen secara personal ya. Kalau independen secara kelembagaan, kita lihat KPK ini apakah menjadi lembaga independen ataukah bukan ya. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK ini adalah lembaga negara yang berada di bawah Presiden. Ya. Apapun itu yang berada di bawah Presiden, pasti kemudian dia harus tunduk pada Presiden sebagai kepalanya. Ya, contohkan kepolisian dan juga kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan dan lembaga negara yang berada di bawah Presiden. Tentu saja walaupun kemudian dia dianggap sebagai independen ya, kepolisian dan kejaksaan kan independen kan dalam penegakan hukum, tapi tetap saja kemudian kalau semua Presiden mengatakan stop ya berarti kepolisian dan kejaksaan akan berhenti. Kenapa? Karena kalau kemudian tetap lanjut saja, maka bisa saja kepala kepolisiannya dan kepala kejaksaannya diberhentikan oleh Presiden ya. Kapolri dan Jaksa Agung ini kan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, yang kemudian menjadi lucu adalah KPK ini independen tapi di bawah Presiden, kan agak lucu ya. Jadi secara kelembagaan saja konsep yang kemudian dibangun oleh Undang-Undang 19 ini memang agak rancu ya. Dikatakan independen tapi dia berada di bawah Presiden. Jadi independensinya kemudian menjadi sangat berkurang. Yang kedua, independensi secara personal atau secara orang ya. Kalau kita mengacu pada konsep yang dibangun oleh atau bangunan pola berpikir yang diciptakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang baru itu, disebutkan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara atau ASN. Ya. Kalau kita mengacu pada konsep-konsep atau regulasi-regulasi yang ada ya di Indonesia, tidak ada ceritanya ASN itu bisa independen ya. Tidak ada ceritanya ASN itu bisa independen. Oke, suaranya kurang keras ya? Suara saya terdengar nggak? Terdengar.
ngeras. Oh ya. Oke, kalau kurang keras nanti bilang saja. Saya takutnya ngomong banyak tapi ternyata tidak terdengar. Gitu. Baik, yang kedua adalah terkait dengan masalah independensi personal ya. Tidak ada dalam sejarah kebangsaan kita ya, sejarah ketatanegaraan kita, yang namanya ASN ini bakal menjadi pegawai yang independen. Nggak pernah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sejumlah regulasi yang mengatur tentang aparatur sipil negara ini menempatkan ASN sebagai aparatur pemerintahan, ya, bukan aparatur sipil negara, tapi aparatur sipil pemerintahan. Nah, saya bisa membacakan sejumlah regulasi itu. Yang pertama ada di Undang-Undang ASN ya, di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi dia menyebutkan dalam Undang-Undang ASN itu bahwa yang dimaksud dengan ASN ya, ini yang dimaksud dengan ASN aja ya, dia harus melaksanakan kebijakan dan program pemerintah ya. Nah, dalam artian apa? Artian kemudian ya nggak bisa ASN itu mengganggu kebijakan pemerintah, karena ASN itu adalah ujung tombak pemerintah dalam pelayanan di masyarakat. Itu yang poin pertama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, selain itu kemudian di peraturan-peraturan pemerintah yang lainnya, ya, di PP nomor 5 tahun 2010 dan juga peraturan PP 53 tahun 2010 ya, maksud saya, tentang disiplin pegawai negeri sipil, di situ disebutkan bahwa ASN ini harus mematuhi pimpinannya ya. Dan kemudian ketika dia menemukan adanya penyelewengan di instansi pemerintah, maka dia harus melaporkan kepada atasannya. Bayangkan kalau kemudian pegawai KPK menemukan ada penyelewengan di kantor kepresidenan gitu kan, maka dia harus lapor ke presiden dulu. Pak Presiden, selaku pimpinan saya gitu, saya mau melapor ada penyelewengan di wilayah ring 1 kepresidenan gitu. Iya nggak lucu gitu kan. Bahkan kalau mengacu pada kita compare dengan kejaksaan dan kepolisian masih mending ya. Kenapa? Karena jaksa dan polisi dia hanya melapor pada pimpinannya, dan pimpinannya cuma 2 kan. Kalau jaksa itu jaksa agung dan juga presiden. Kalau kepolisian pimpinannya adalah Kapolri dan juga presiden. Bayangkan dengan KPK. KPK dia harus melapor kepada kepala Satgas penyidikannya, kemudian komisioner KPK, Dewan Pengawas KPK, kemudian ada juga kepala BKN, kepala Menteri ASN, kemudian ada juga Menkumham gitu kan, kemudian baru presiden dan juga kepala aparatur sipil negara gitu. Terlalu banyak yang harus dilaporkan. Gitu. Jadi independensinya bukan lagi kemudian berkurang, tapi sudah statusnya menjadi adalah adanya Dewan Pengawas ya. Nah, Dewan Pengawas ini salah satu problem sebenarnya. Dia bukan menyelesaikan masalah, tapi kemudian dia malah menimbulkan masalah baru gitu kan. Sebenarnya Dewan Pengawas ini fungsinya apa gitu? Karena kalau kita mengacu pada konsep penyadapan yang kemudian dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, dia cukup mendapatkan izin dari pengadilan saja. Selama ketua pengadilan sudah mengizinkan, maka kemudian penyadapan itu bisa dilakukan oleh kepolisian dan juga pemisahan kekuasaan kan. Nah, ada kekuasaan yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif. Kalau pengadilan kan kekuasaan yudikatif, jadi dia kekuasaannya berbeda dan jelas dia independen ya. Pengadilan itu jelas independen, dia tidak bisa diperintahkan siapapun, bahkan ketua Mahkamah Agung pun tidak punya kewenangan untuk memerintahkan hakim. Tapi punya kewenangan untuk memindah hakim ya. Jadi hukumannya bagi hakim-hakim yang balelo sama ketua Mahkamah Agung itu biasanya dipindah ke daerah-daerah terpencil gitu kan. Tapi dia nggak punya kewenangan untuk menyuruh. Secara hierarki dia nggak punya, dia bukan atasannya, tapi dia hanyalah sebagai pengorganisir saja, koordinator saja. Nah, itu jauh lebih independen kan ketika kemudian ketua pengadilan yang mengeluarkan surat penyadapan.
Tapi ini yang kemudian mengeluarkan surat untuk izin penyadapan di instansi KPK adalah Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden. Ya, bayangkan kemudian Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden punya kewenangan besar untuk kemudian menentukan apakah seseorang itu bisa disadap ataukah tidak disadap. Ya, ini adalah tindak kewenangan pro justisia hanya boleh kemudian diberikan oleh lembaga-lembaga yang berada di ranah kekuasaan yudikatif sebenarnya. Nah, oke, yang ketiga, standar etik yang berbeda ya. Ya, ini melanjutkan dari yang tadi ya. Berbeda dengan komisioner KPK dan pegawai KPK, kedua kelompok itu dilarang untuk kemudian dia merangkap jabatan di instansi yang lain ya. Tapi Dewan Pengawas KPK dia bisa jadi komisaris BUMN gitu kan, kayak dia bisa jadi pejabat-pejabat yang lain gitu kan. Dia tidak dilarang oleh Undang-Undang 19 tahun 2019 untuk merangkap jabatan ya. Pada akhirnya teman-teman ketahui kan ada beberapa Dewan Pengawas KPK yang kemudian kita ketahui dia menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini kan standar etik yang berbeda di ranah internal ini yang kemudian menimbulkan permasalahannya. Ya, secara otomatis kalau dia jadi komisaris maka dia adalah organ-organ pemerintahan ya, pasti itu. Di Indonesia ini kan nggak ada komisaris yang membelot kepada pemerintah, nggak ada. Pasti mereka adalah orang-orang yang ikut ambil bagian mendukung atau support terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Nah, ini juga yang terakhir penyadapan yang birokratis ya, terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum kemudian dia melakukan penyadapan. Nah, ini yang kemudian membuat proses penyidikan di KPK ini menjadi berjalan sangat lambat. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya silakan. Oke, kalau kita mengacu pada rekam jejak KPK ya, jadi kalau kita bicara hal-hal yang baru, maka kita harus mengcompare hal-hal sebelumnya ya, untuk mengetahui apakah hal yang baru ini efektif ataukah tidak ya. Nah, kalau kita mengacu pada rekam jejak KPK sejak tahun 2015 ya, sampai tahun 2020, itu 2020 adalah the worst ever ya. Ya, dia adalah tahun yang paling buruk ya. The worst ever and ever, yang paling buruk. Kenapa? Karena sejak 2020, pada tahun 2020 ya, ketika Undang-Undang KPK baru pertama kali diundangkan ya, sebenarnya tahun 2019, tapi itu di akhir tahun ya. Itu KPK hanya bisa menangani 15 kasus ya. Bandingkan kemudian di tahun 2015 ada 30, 35, ada peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dari 30 sampai terakhir 62 kasus. Sementara di tahun 2020 KPK hanya menangani 15 kasus ya. Oke, mungkin 15 kasus itu jangan disepelekan angkanya, tapi dilihat kualitasnya gitu kan. Kita lihat sekarang nilai kerugian negara yang kemudian diselamatkan oleh KPK di tahun 2020 hanyalah 805 miliar. Ya memang angka yang besar itu, apalagi kalau kemudian dikasihkan ke teman-teman itu bisa kayak 3 turunan ya. Tapi kalau kemudian kita bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya ya, 2019 itu total kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah 6.200 miliar. Nah, memang di tahun 2018 sampai 2015 angkanya tidak terlalu banyak, yaitu terkait dengan masalah valuasi ya, masalah inflasi. Tapi setidaknya kemudian jumlah tersangka yang ditetapkan oleh KPK di periode tahun 2018 ini adalah periode yang terbanyak, yaitu ada 216 tersangka. Dan kemudian kasus-kasus yang kemudian disidik itu berkaitan dengan kasus-kasus besar, walaupun kemudian nilai kerugian negara yang diselamatkan tidak terlalu besar. Saya contohkan kasus Romah Hurmuzi ya, Ketua Umum P3, dan juga kasus-kasus yang lain itu terjadi pada tahun 2017-2018. Dalam artian apa? Dalam artian ketika kita mengcompare data-data yang ada sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, ada penurunan yang sangat signifikan sekali terhadap kinerja KPK.
ditambah lagi kemudian KPK meminta anggaran 1,5 triliun ya. Teman-teman kalau baca berapa hari yang lalu kalau tidak salah ya, Ketua KPK Firly Bahuri meminta untuk penambahan anggaran sebesar 1,5 triliun ya. Padahal dengan kinerja yang seperti ini, maka untuk apa kemudian menambah anggaran lagi gitu kan? Tingkatkan kinerja dulu, baru kemudian berbicara anggaran. Dan hal itu tidak pernah kemudian dilakukan oleh KPK pada periode sebelumnya. Teman-teman tidak pernah kan mendengar berita bahwa KPK meminta anggaran untuk untuk pembelian mobil dinas baru atau apa, itu hampir tidak pernah. Bahkan mantan jubir KPK ya, Mas Febri Diansah itu, dia masih menggunakan, dia selaku Kepala Biro Humas ya, Eselon 2 di tingkat KPK ya, di KPK sebelum mengundurkan diri tentu saja, dia mobil dinasnya hanyalah Innova ya, hanya mobil Toyota Innova. Bandingkan dengan Eselon 2 di tingkat kementerian ya, kebetulan saya dulu pernah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mobil dinas Eselon 2 di Kemenkumham ada 2, yaitu Fortuner, Toyota Fortuner, dan juga satu lagi adalah Toyota Camry ya. Bayangkan kemudian institusi yang sangat super power pada waktu itu yaitu KPK, Eselon 2-nya menggunakan mobil dinas hanya Toyota Innova, dan kemudian di Kementerian Hukum atau kementerian-kementerian yang lainnya mobil dinasnya itu paling tidak adalah Toyota Fortuner. Tentu saja secara harga sudah berbeda ya. Dan teman-teman, saya tidak tahu apakah pernah mengundang pegawai KPK atau komisioner KPK dalam rentang waktu sebelum tahun 2021 ya. Ketika teman-teman mengundang mereka, mereka tidak mau menerima bayaran ya, walaupun ada anggaran yang sudah disediakan. Jadi pegawai KPK dan juga komisioner KPK sebelum tahun 2021, ketika kemudian diundang webinar, diundang seminar, atau diundang dalam rangka apapun ya, mereka tidak mau menerima honorarium dari pihak penyelenggara. Dan itu sudah menjadi tradisi yang kemudian dibangun oleh pegawai KPK dari sejak awal mereka berdiri tahun 2003 sampai tahun 2020. Nah, saya nggak tahu yang 2021 itu seperti apa, tapi yang jelas memang ada perbedaan yang sangat signifikan karena kebetulan beberapa teman saya juga bekerja di KPK, ikut dalam 74 orang yang kemudian harus diekspel atau dikeluarkan dikarenakan tidak lolos TWK ya. Tapi ya kita tidak tahu lah sebenarnya apa sih yang menjadi kendala, karena kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh mereka, TWK-nya itu tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan ya. Tapi itu nanti kita akan bahas dalam sesi yang berbeda ya. Baik, selanjutnya slide selanjutnya silakan. Baik, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi independensi KPK secara otomatis sudah pasti nggak ada gitu kan dengan adanya atau dengan alih statusnya sebagai ASN. Kenapa? Karena dia secara tidak langsung mempunyai banyak atasan ya. Karena dia harus melapor pada presiden, dewan pengawas, komisioner, Menpan RB, kepala BKN. Ini masih ada lagi kepala ASN ya, kepala ASN gitu kan. Belum lagi statusnya dia sebagai pegawai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS ya. Karena kalau dia jadi di pemerintah ya, bukan pemerintah ya, penegak hukum ya. Penegak hukum itu kan ada kepolisian, kejaksaan, kemudian ada KPK ya yang dulu itu ya. Nah, ketika kemudian KPK itu dialihkan statusnya menjadi ASN, maka secara otomatis ya, maka dia menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Ya, penyidik KPK itu menjadi penyidik pegawai negeri sipil, yang mana kemudian dia harus bertanggung jawab pula kepada Subdirektorat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, kalau enggak kemudian status penyidiknya bisa dicabut oleh Kemenkumham. Ya karena itu ya agak repot ya. Dia harus ngomong dulu ke presiden kalau mau nangkep orang yang punya hubungan dekat dengan presiden, kemudian harus ngoper ke komisioner KPK, dewan pengawas, kepala BKN, Menpan RB gitu kan. Kalau kemudian tidak
melakukan itu ya atau membangkang ada satu orang saja yang di sini, konsekuensinya dia bisa diberhentikan dari ASN ya. Ketika dia diberhentikan dari ASN, ya maka kemudian ya dapur ibu tidak lagi mengebul kan ya. Ya ini adalah persoalan ekonomi ya jadinya ya. Karena mereka mau tidak mau harus memikirkan bagaimana kemudian kondisi keluarganya ketika mereka harus diberhentikan statusnya menjadi ASN ya. Kepala BKN punya kewenangan untuk menghentikan siapapun yang dianggap bertentangan dengan atau bukan bertentangan sebenarnya, melanggar kode etik ASN ya. Menpan RB juga mempunyai kewenangan itu. Nah, bayangkan kemudian kalau saya jadi penyidik KPK, kemudian saya menemukan fakta ya, menemukan kasus korupsi di lingkungan orang-orang yang dekat dengan kepala BKN gitu, maka bukan kemudian orang-orangnya itu yang bisa saya tangkap, tapi saya yang kemudian harus diberhentikan jabatannya sebagai penyidik. Nah ini yang kemudian membuat dilema penyidik yang sekarang ada di KPK. Ya jadi saya memahami kekhawatiran dari para penggiat anti korupsi ketika kemudian pegawai KPK statusnya dialihkan menjadi ASN, maka sudah selesailah kemudian independensi KPK. Ya, jadi ya ini yang kemudian harusnya didiskusikan oleh teman-teman dan juga para penggiat anti korupsi, karena menjadi ASN saja sudah sangat susah untuk independen, ternyata kemudian masih saja dikhawatirkan akan independen diberhentikan dengan ujian TWK. Nah ini yang kemudian buat saya pikir ya Allah Pak Rahman ini KPK yang sekarang gitu kan, maksudnya menjadi ASN aja menurut saya sudah akan susah untuk independen, ini kemudian diberhentikan dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Oke, selanjutnya, next slide. Nah, ini ya. TWK, tes WK gitu kan. Ya, kenapa saya bilang WK gitu kan. Ini kan kalau saya lagi chattingan sama teman-teman ini kan, ya saya sering jawabnya WK gitu kan. Ya itu ekspresi ketawa saja sih sebenarnya. Ya ada beberapa hal yang kemudian membuat saya sedikit tertawa ya, menertawakan apa yang terjadi di bangsa kita. Ya karena tes kewawasan kebangsaannya itu bukan wawasan kebangsaan. Mohon maaf saya juga ASN ya, saya adalah pegawai negeri sipil gitu kan. Dan saya juga pernah ikut dalam tes wawasan kebangsaan ya. Dan saya juga lulusan dari Diklat Bela Negara selama beberapa 1 bulan 2 bulan ya. Waktu itu saya dididik dengan metode-metode seperti seperti orang lagi mau perang gitu kan. Ya, teman-teman mungkin ada beberapa sudah ikut Diklat Bela Negara. Nah, saya tidak pernah sejauh yang saya ketahui ya, ketika saya mengikuti tes wawasan kebangsaan, entah itu mau menjadi ASN ataukah kemudian ketika Diklat Bela Negara, seperti yang kemudian disampaikan oleh teman-teman saya ya, seperti pertanyaan, kemudian memilih Al-Quran ataukah memilih Pancasila gitu. Kemudian kalau kenapa kok sampai sekarang belum nikah gitu kan? Kamu masih suka sama lain jenis atau suka dengan sama jenis gitu. Terus kemudian pertanyaan terkait dengan kalau kemudian disuruh buka jilbab mau enggak gitu kan, sama disuruh pimpinannya buka jilbab mau enggak gitu. Nah itu kan tidak substansial dengan tugas KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Andai kan kemudian masih tidak substansial tapi masih berkaitan dengan wawasan kebangsaan, bagi saya tidak menjadi problem. Contoh terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara gitu kan. Terus bagaimana kemudian terkait dengan sejarah kebangsaan Indonesia gitu kan. Pancasila kedudukannya seperti apa dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain itu. Nah, itu mungkin masih ada kaitan walaupun tidak ada kaitannya tapi masih berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembangkangan terhadap presiden ya. Contoh pertanyaan terkait bagaimana sih sikap politik kalian gitu kan kalau seumpama ditanyakan seumpama diperintah pimpinannya untuk kemudian menutup suatu kasus itu kira-kira gimana. Loh ini kan walaupun saya bukan seorang asesor ya, tapi saya melihat bahwa pertanyaannya itu memfilter orang-orang yang berpotensi untuk membangkang terhadap presiden. Ya walaupun kemudian
Ya kalau kemudian kita mau milih orang yang ngikut terus pada pemerintah gitu, ya nggak usah cari lembaga yang independen gitu kan. Manfaatkan kepolisian dan kejaksaan saja. Udah pasti insya Allah ya sudah terbukti nurut dan manut kepada pemerintah ya. Kepolisian dan kejaksaan sudah saya pikir sudah cukup ya. Tidak usah kemudian menambah lagi ke institusi penegak hukum yang lain KPK itu kan. Karena kan salah satu keunikan KPK sejak era Orde Baru, sejak era reformasi itu kan adalah independensinya. Kalau kemudian independensinya itu sudah tidak ada, maka tidak ada lagi keunikan dari KPK sebagai institusi penegak hukum yang berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan. Kemudian tidak transparan ya, sampai sekarang kemudian tidak ada satupun ya lembaga yang mau untuk kemudian membuka bagaimana sih standar penilaian dari tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh KPK dan BKN. BKN melemparkan bola kepada KPK, KPK melemparkan bola kepada BKN, kemudian dilemparkan bola lagi kepada asesor, asesornya juga nggak tahu, katanya sudah memberikan penilaian dan juga dilaporkan lagi kepada BKN. Akhirnya sampai sekarang ketika diminta oleh 74 orang yang tidak lulus TWK itu, ya sampai sekarang nggak ada kejelasan gitu kan. Sebenarnya ini nilainya itu kayak gimana gitu loh. Ya akhirnya kan ya sampai sekarang menurut saya masih belum ada kejelasan, tapi sudah mulai reda ya karena sudah tercover oleh berita PPKM ya, pembatasan pemberlakuan kegiatan di masyarakat ya. Ya ini yang membuat orang sudah mulai lupa terhadap isu-isu KPK. Yang lagi hangat-hangatnya sekarang adalah isu PPKM ya. Ya, jadi teman-teman kalau lihat berita ada yang orang jual bubur harus didenda 5 juta, kemudian yang McD yang jual sampai kemudian menimbulkan keramaian ya, yang kemarin BTS Meal itu hanya didenda 500.000 ya. Hal seperti itu yang kemudian membuat isu-isu tentang KPK ini kemudian mulai meredup. Nah, yang terakhir adalah upaya penyingkiran ya. Ya, ini sudah jelas ya saya pikir. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari track record ya, orang-orang yang kemudian tidak lulus TWK itu seperti Novel Baswedan, Harun Al-Rasyid, kemudian Giri Supradiono, gitu, Sujarnako itu rata-rata memang orang-orang yang kemudian orang yang berseberangan dengan pimpinan KPK saat ini ya, yaitu Firly Bahuri ya. Jadi tanpa kemudian analisis yang terlalu mendalam, cukup dengan melihat sekilas saja, saya pikir sudah dapat diketahui apa yang sebenarnya hendak diinginkan oleh para pimpinan KPK saat ini. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, silakan. Oke, indeks persepsi korupsi di Indonesia ya, ini kalau kemudian saya beropini tanpa adanya bukti, maka itu hanyalah sekedar asumsi ya. Nah ini fakta ini ya. Jadi 2019 kita berada di peringkat 85 dengan indeks persepsi korupsi adalah 40 ya. Semakin tinggi semakin bagus, semakin rendah semakin buruk ya. Dan sejak tahun 2013 kalau tidak salah, 2012 atau 2013, indeks persepsi korupsi kita tidak pernah di bawah 40 ya. Tidak pernah di bawah 40. Tapi pada tahun 2020 kita itu IPK-nya ya, bukan indeks prestasi kumulatif ya. Kalau itu waktu zaman kuliah itu, ini indeks persepsi korupsinya itu kita berada di urutan 37 di urutan 102 dengan IPK 37 ya, semakin rendah itu semakin buruk. Nah, ini kan menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa ya ada tren menurun ya, ada tren menurun yang menurut Prof. Mahfud itu disebabkan adanya COVID katanya ya. Jadi kalau teman-teman baca tweetnya Prof. Mahfud, ya menurunnya kan karena COVID gitu kan. Karena COVID akhirnya KPK tidak bisa bekerja secara optimal. Ya COVID kan nggak hanya terjadi di Indonesia saja, Prof. gitu kan. COVID itu terjadi di seluruh dunia gitu. Kenapa yang lain tetap bisa mempertahankan IPK-nya, tapi kenapa kita itu turun? Berarti ada problem yang lain. Nah, problemnya apa? Menurut kami para penggiat anti korupsi, jelas problematika adanya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Yaitu problem mendasar saya pikir yang kemudian membuat banyak hal ya. Undang-undangnya satu tapi menciptakan banyak masalah itu kan, mulai dari pembentukan dewan pengawas itu kan, kemudian alih status ASN dan juga
problematika-problematika yang lain. Oke, silakan lanjutkan slide selanjutnya. Kita cepat saja. Oke, solusinya apa? Ya, ini solusi yang kemudian solusi yang selalu disampaikan oleh para penggiat anti korupsi sebenarnya, seperti Mas Ferry Amsari, Uda Ferry Amsari itu dari Andalas, kemudian Mas Zainal Arifin Mokhtar dari Pukat UGM juga, rata-rata meminta Presiden untuk menerbitkan Perpu ya. Jadi tolong Presiden, kita masih punya apa ya, positive thinking aja ya, punya husnuzon dengan Presiden, mungkin Presiden tidak atau belum terlalu memahami kondisi yang terjadi saat ini gitu. Tapi yang jelas ketika Presiden mengatakan ingin memperkuat KPK gitu kan, maka harusnya dibuktikan dengan cara-cara yang konkret. Nah, caranya apa? Caranya adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, ini sebenarnya solusi sederhana. Tapi kalau seumpama kemudian itu memang tidak bisa dilakukan, dan dengan kondisi KPK yang saat ini ya saat ini kemudian seperti yang teman-teman saya sudah ketahui dan sudah saya sampaikan tadi, kalau begitu bubarkan saja KPK ya. KPK dibubarkan, kemudian kita minta atau kita tuntut janji kepada calon presiden nanti tahun 2024 untuk membentuk suatu lembaga pemberantasan korupsi yang bersifat independen. Ya, untuk saat ini mohon maaf ya, dengan kondisi yang seperti sekarang ya, dengan undang-undang yang seperti saat ini, maka mustahil bin mustajab ya, KPK akan bisa independen ya. Secerdas dan sepintar dan sebaik apapun penyidik KPK, ketika dia menjadi ASN, maka mustahil untuk bisa independen seindependennya ya. Karena dia harus bertanggung jawab kepada banyak orang dan juga harus melaporkan apapun yang mereka lakukan kepada banyak pimpinan, dan itu menciptakan independensinya secara otomatis akan berkurang sangat drastis. Oke, selanjutnya. Baik, saya pikir cukup ya. Kalau melihat waktu dimulai jam 10, ini sudah 45 menit ya. Jadi insya Allah sudah memenuhi kuota maksimal yang diberikan pada saya oleh moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Gelora selaku narasumber kita. Untuk teman-teman, selanjutnya saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya. Apakah diperbolehkan? Ya, silahkan Mas. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Mas. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gelora atas pemaparan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya izin bertanya untuk Mas Gelora. Kita tahu kan BKN, PAN-RB, bahkan sampai pimpinan KPK itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu adalah cabang kekuasaan eksekutif atau masuk dalam ranahnya eksekutif, sehingga kan apa yang disampaikan oleh Presiden itu kan masuk dalam perintah komando dan nggak bisa untuk ditafsirkan begitu kan Pak. Dan bicara soal tes TWK atau tes wawasan kebangsaan kan setelah booming isu kontroversi soal pertanyaan-pertanyaan di TWK kan Presiden sudah pernah menegaskan bahwa TWK itu jangan jadikan landasan utama gitu untuk menilai para pegawai KPK, khususnya 51 atau berapa itu yang akhirnya dinonaktifkan gitu. Nah, ini kan merupakan bentuk dari pembangkangan gitu Pak. BKN, PAN-RB, bahkan pimpinan KPK kan melakukan salah satu bentuk dari pembangkangan karena nggak sesuai apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden itu sendiri. Bahkan ketika ditanya seperti yang disampaikan Mas Gelora tadi kan mereka malah melempar-lemparkan sendiri. Misal dari BKN ditanya lempar ke PAN-RB dan lain sebagainya, itu ruwet lah istilahnya. Ya, kemudian kalau kita lihat ke putusan MK itu kan juga telah menegaskan soal peralihan isu ini kan,
dalam pertimbangannya MK kan pernah bilang kalau peralihan alih status pegawai KPK itu jangan sampai gitu merugikan hak-hak pegawai KPK. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Gelora, bagaimana pendapat Mas Gelora dalam sistem ketatanegaraan kita kaitannya dengan disobedience atau pembangkangan yang dilakukan oleh para pimpinan tadi, BKN, PAN-RB, bahkan hingga pimpinan KPK terhadap apa yang sudah dimandatkan atau apa yang sudah dikomandokan oleh Presiden. Hal-hal semacam ini, pembangkangan semacam ini menurut sistem ketatanegaraan kita itu seperti apa, Pak? Apakah ada kesempatan gitu, ada chance bagi kita untuk usul ke Presiden kalau ya mereka ini sudah melakukan pembangkangan dan Presiden bisa saja memberhentikan mereka, itu apa? Apa ada opportunity untuk itu ya, Pak? Barangkali itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Mas Gelora, bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Karna. Baik, namanya siapa tadi? Mbak moderator kalau boleh saya tahu. Belum perkenalan itu tadi, Mas. Oh, belum Mas Karna. Oh, Karna. Oh, ya. Mas Karna ya. Ya, baik. Baik, kalau mengacu pada memang tadi yang disampaikan betul semua ya. Jadi saya tidak mau mengkoreksi juga, tidak ada kekeliruan gitu. Memang ada putusan MK yang menyatakan bahwa alih status pegawai KPK dari statusnya pegawai KPK ke ASN memang tidak boleh merugikan hak pegawai ya. Kemudian Presiden juga sudah mengeluarkan statement ya, keberpihakan bahwa kemudian tes TWK tidak boleh kemudian merugikan hak-hak atau tidak boleh merugikan semua pegawai KPK ya. Itu sudah menjadi statement Presiden juga. Namun gini ya, ketika statement itu hanyalah statement tanpa ada tindakan, tanpa ada perintah, maka ya kemudian tidak ada yang mendengarkan gitu kan. Hanya sekedar mendengarkan tapi kemudian tidak dilaksanakan gitu. Saya contohkan gini, Presiden ini kan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kan. Kita kan menganut sistem pemerintahan presidensial ya, bukan parlementer gitu. Jadi dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam artian semua institusi pemerintah ya, institusi pemerintah itu kemudian berada langsung di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Mengacu pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, BKN kemudian juga Menpan RB itu kan memang kepala istilahnya ya, State Auxiliary Agency ya, kepada negara itu State Auxiliary Agency atau institusi lain di luar kementerian, lembaga non kementerian yang kemudian dia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi sebenarnya ketika kemudian Presiden menyatakan bahwa tindakan BKN itu keliru, Presiden sebenarnya tinggal cukup WA saja saya pikir, atau mungkin miss call kepala BKN aja gitu kan. Nggak usah terlalu mengeluarkan statement yang di muka umum gitu kan, keberpihakan pada KPK, tapi keluarkan statement dengan cara tindakan. Ya, keberpihakan bukan dengan statement, tapi dengan tindakan langsung. Saya pikir Presiden Jokowi punyalah nomornya kepala BKN di handphonenya gitu kan. Ketika kemudian dia menyampaikan bahwa tes TWK tidak boleh merugikan pegawai KPK, bisa kemudian dia langsung melakukan itu dengan cara menelpon ya, sederhana sedikit, menelpon kepala BKN untuk kemudian minta agar tes TWK tidak jadikan alat untuk memberangus ya atau memberhentikan pegawai KPK. Tapi itu tidak dilakukan kan? Atau mungkin sudah dilakukan tapi tidak didengarkan. Dan itu konsekuensinya lebih besar. Itu adalah pembangkangan dan harusnya bisa diberhentikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tapi ketika kemudian itu tidak dilakukan dan juga kemudian ternyata Presiden tidak didengarkan apa yang disampaikan di muka umum tidak didengarkan oleh kepala BKN, ya bagi saya itu memang pembangkangan ya. Tapi ketika Presiden tidak memberhentikan kepala BKN, saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu hanyalah sebagai pemanis saja, seakan-akan Presiden memihak pegawai KPK, tapi sebenarnya
di dalam internalnya sebaliknya gitu. Karena sejujurnya apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir ini terkait dengan penegakan korupsi memang seringkali berbeda antara ucapan dan perbuatan. Jadi makanya ketika BEM UI kemarin memberikan julukan sebagai King of Lip Service ya, itu saya pikir adalah sesuatu yang kemudian masuk di akal juga ya, walaupun itu bagi sebagian orang sedikit menghina kan. Saya contohkan ketika kemudian dia tidak mau tanda tangan Undang-Undang KPK atau revisi Undang-Undang KPK. Kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 ya pasal 20, ya Presiden memang nggak perlu tanda tangan ketika dia sudah sepakat bersama dengan DPR, maka tanda tangannya itu tidak menjadi suatu kewajiban. Tapi kan ketika kemudian dia tidak ada tanda tangan, kan muncul kesan di publik, wah ini kan DPR yang mau KPK untuk diperlemah, tapi Presiden buktinya nggak mau tanda tangan gitu kan. Padahal konstitusi kita menyatakan ya ketika Presiden sudah sepakat maka nggak perlu tanda tangan gitu kan. 30 hari setelah menteri ya, bahwa hari itu kalau Presiden tidak tanda tangan setelah sepakati bersama maka secara otomatis RUU itu menjadi undang-undang. Jadi tanda tangannya itu sebenarnya cuma sunnah bukan wajib ya dalam konteks untuk RUU menjadi undang-undang. Nah, tapi kan Presiden mengambil sikap tidak mau tanda tangan gitu kan. Akhirnya muncul kesan di publik ketika teman-teman melihat sosial media kan, Twitter dan lain-lain. Loh ini kan produknya produk DPR, Presiden buktinya nggak mau tanda tangan gitu kan. Ya, padahal ini strategi saja, strategi politik saja untuk membuat citra di masyarakat bahwa Presiden seakan-akan menolak revisi Undang-Undang KPK. Tapi padahal yang dibutuhkan dalam pembuatan RUU bukan tanda tangannya, tapi persetujuannya. Nah ini yang kemudian tidak dipahami oleh sebagian orang, sebagian besar orang ya, yang kemudian tidak mendalami tentang kajian ketatanegaraan. Jadi memang apa namanya ya, ini problem saya pikir karena masih banyak celah dalam konstitusi kita dan dalam undang-undang kita yang memungkinkan untuk Presiden menciptakan atau men-show-off-kan seakan-akan kemudian dia adalah sosok yang berbeda dengan apa yang ada di internalnya gitu kan. Tapi ini ini adalah ini suuzon aja ya. Jadi saya tidak mau kemudian terlalu banyak suuzon gitu karena saya hanya melakukan penggambaran dari apa yang kemudian terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Gelora atas jawabannya. Baik, untuk teman-teman, ada yang bertanya lagi? Silakan, ada kesempatan untuk bertanya 2 lagi. Izin bertanya ya Mas, saya Mas. Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Mas, atau KPK itu kan secara berskala itu mengadakan tes wawancara kebangsaan tuh Mas ya, yang disebut TWK. Itu dilaksanakan kalau nggak salah itu sekitar 1.351 pegawai KPK. Itu melalui tes tersebut, Mas. Tes namanya juga tes wawasan kebangsaan, yang dimana aslinya itu kan di tesnya itu membahas tentang kebangsaan. Sedangkan yang diteskan itu tidak membahas tentang kebangsaan, Mas. Lalu gini, Mas, kriteria apa gitu, Mas, yang dicari KPK di masa sekarang ini, Mas? Baik, tahun berapa ya? Tahun 2016 atau 2017 ya. Saya ingin cerita sedikit saja. Jadi tahun itu saya kebetulan memang hendak ingin alih status menjadi pegawai KPK ya tahun itu. Saya agak-agak lupa, agak-agak ingat. Tapi alhamdulillah mungkin karena tidak diperbolehkan oleh orang tua gitu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukan itu gitu. Tapi intinya apa? Intinya adalah memang
saya ketika saya waktu itu ingin mendaftar ya, saya sempat mendaftar ya, Indonesia memanggil periode tahun berapa itu, tahun 2017. Proses untuk tes menjadi pegawai KPK sangat berat sekali. Jadi saya kebetulan pada waktu itu berbarengan dengan teman saya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sekarang beliau lagi kuliah S2 di Swedia ya. Dan kemarin otomatis dia ketika kemudian ingin menawarkan diri tes TBK online gitu kan, tapi ditolak sama KPK, akhirnya dia sekarang statusnya bukan lagi pegawai KPK ya. Ya, jadi dia sempat ingin tetap menjadi pegawai KPK dengan ikut tes TBK online itu, tapi ditolak oleh pimpinan, katanya nggak bisa, harus hadir. Akhirnya kemudian dia memutuskan untuk mengundurkan diri jadi pegawai KPK. Tapi ketika saya pengalaman saja ya, ketika saya pada waktu itu hendak ikut tes dan saya juga berbagi pengalaman dengan teman-teman saya di KPK gitu, proses tes KPK Indonesia memanggil itu sangat berat sekali. Ya, kita di screening terlebih dahulu terkait dengan asal usul gitu kan, terus kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan betul-betul dengan wawasan kebangsaan kan, terkait dengan terkait dengan kaitannya dengan masalah-masalah korupsi, gratifikasi, dan lain-lain itu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian secara psikologis ini menggambarkan bagaimana kemudian sikap kita terhadap penegakan korupsi. Ya, saya contohkan gini, ketika kemudian teman-teman ada saudara gitu kan, ada saudara yang terindikasi kasus korupsi gratifikasi, di sisi lain kemudian teman-teman diminta untuk menyidik ya. Nah itu kemudian bagaimana sikap teman-teman gitu kan. Apakah tetap menyidik ataukah kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dan meminta teman yang lain untuk kemudian melanjutkan penyidikan. Hal-hal seperti itu yang kemudian kerap kali ditanyakan ya, atau dijadikan sebagai ujian bagi teman-teman yang ingin untuk bergabung di institusi KPK pada periode-periode sebelum Undang-Undang 19 ini dikeluarkan. Ada 7 tahapan tes ingat saya, 5, 6, 7 tahapan tes untuk menjadi pegawai KPK pada waktu itu. Jadi 1030-an pegawai KPK yang saat ini kemudian menjadi pegawai KPK ya, sebelum di luar 74 yang sudah diberhentikan, itu memang menurut saya adalah produk-produk terbaik ya, anak-anak bangsa terbaik yang kemudian sudah melewati berbagai tes yang dilakukan oleh Indonesia memanggil ya pada periode 2005 sampai tahun 2018 ya. Jadi 2005-2018 itu KPK melakukan rekrutmen besar-besaran. Setiap periode itu rata-rata ada 100 orang yang kemudian direkrut, baik itu dari institusi ASN, kemudian dari ASN, dari institusi kepolisian kejaksaan, ataupun dari orang yang di luar dari 3 itu. Jadi memang kemudian ada ada orang-orang yang cukup berprestasi, ada orang-orang yang juga tidak terlalu bersinar ya atau gagal gitu kan. Ya kita maklumi itu ya, kita kan juga saya pikir semua lembaga dan semua komunitas itu pasti pernah mengalami problem yang seperti itu ya. Saya contohkan mahasiswa bidik misi dan KIP gitu kan, tentu saja ada yang berprestasi gitu kan, tapi ada juga kemudian yang ternyata adalah gagal gitu kan, tidak bisa menyelesaikan perkuliahan dan lain-lain, atau kemudian indeks prestasinya turun sampai di bawah angka 2,5 gitu kan. Saya pernah menemukan juga kasus seperti itu. Sama seperti di KPK, ketika kemudian ada rekrutmen Indonesia manggil, diterima 150 orang, ada yang kemudian menonjol, tapi ada juga yang kemudian ternyata gagal gitu kan, gagal untuk kemudian membuktikan atau gagal untuk kemudian mencapai standar yang diinginkan oleh institusi KPK. Nah, yang kemudian kita khawatirkan dan teman-teman penggiat anti korupsi itu risaukan ya, ternyata 74 yang kemudian dianggap terbaik ya, kasat dari 74 itu ada 7 kasatgas kalau tidak salah, 7 kasatgas, padahal kasatgas di KPK itu hanya ada 9. Nah, 7 kemudian termasuk 74 pegawai yang diberhentikan dikarenakan tidak lolos TWK. Seperti Harun Al-Rasyid, kemudian ada juga Novel Baswedan gitu.
dan juga beberapa kasatgas yang lain. Nah, ini membuktikan apa? Ya, walaupun 7 orang ini walaupun 74 orang ini secara kuantitas tentu saja berbeda jauh dengan 1031, tapi 74 orang ini mempunyai posisi-posisi yang sangat signifikan dalam institusi KPK. Nah, karena itu kemudian yang dikhawatirkan ya ketika kemudian 74 ini disingkirkan, maka akan masuk 74 yang lain yang kemungkinan akan berasal dari institusi kepolisian dan institusi kejaksaan. Nah, ketika itu semua terjadi, ya teman-teman bisa bayangkan saja gitu kan, kasus-kasus besar, kasus-kasus yang kemudian membutuhkan pegawai-pegawai atau penyidik yang bersifat independen, pada akhirnya kemudian dilakukan oleh penyidik-penyidik yang tidak independen dan kemudian menghasilkan hasil yang tentu saja tidak optimal. Nah, karena itu saya dalam saran saya ya, tadi saya merekomendasikan untuk membubarkan KPK ketika ternyata kondisinya seperti ini. Ya, menghabiskan uang negara menurut saya, karena yang diminta adalah penambahan anggaran terus itu kan, mobil dinasnya sekarang udah semakin banyak dan semakin bagus. Bahkan kabar terakhir, kalau dulu itu yang dapat mobil dinas hanyalah pimpinan eselon 1 dan eselon 2, tapi sekarang eselon 3 dan eselon 4 insya Allah ya walaupun mungkin kabar baik bagi pegawai KPK yang sekarang, insya Allah akan mendapatkan mobil dinas ya. Jadi tenang saja gitu kan, bagi pegawai KPK yang sekarang sedang bekerja, secara ekonomi mungkin lebih terjamin gitu kan, tapi bagi kita sebagai masyarakat tentu saja ini akan sangat dirugikan karena anggaran negara yang seharusnya bisa kita gunakan untuk pemberantasan korupsi ternyata kemudian justru digunakan untuk melindungi korupsi dan mempunyai peran yang tidak terlalu jauh berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan. Ya mendingan kemudian digunakan untuk anggaran KIP saja lah gitu kan, biar teman-teman uang bulanannya nambah gitu kan. Oke, mungkin dari saya, Mbak Moderator, silakan. Baik, terima kasih Mas untuk jawabannya. Ada satu kesempatan lagi teman-teman. Jangan sia-siakan. Silakan untuk Mas Muiz. Tidak kedengaran, Mas, untuk suaranya, Mas. Dengar. Nah, kedengaran, Mas. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, di sini agak ramai soalnya di pinggir jalan. Iya, Mas. Nah, saya mau tanya, Mas, ini terlepas dari segala kondisi KPK saat ini, upaya apa yang bisa dilakukan mungkin oleh pemerintahan selanjutnya ataupun oleh pemerintahan sekarang, tapi kayaknya nggak mungkin, untuk mengembalikan independensi KPK itu sendiri. Selain dari menghilangkan birokrasi yang ada tadi, dan juga selain mengembalikan undang-undang yang dulu. Gitu, Mas. Jadi upaya apa yang mungkin bisa dilakukan pemerintah selanjutnya? Karena kalau pemerintahan yang sekarang, pimpinan Presiden Jokowi, saya rasa tidak akan bisa mengembalikan independensi KPK, kecuali Presiden sendiri mengeluarkan Perpu untuk merevisi undang-undang yang berlaku saat ini. Gitu, Mas. Oke, langsung saja Pak J, moderator ya. Ya, Mas. Silahkan. Oke, sebenarnya ini bukan cerita baru, ini sudah cerita lama dan sudah banyak yang prediksi sebenarnya. Jadi model-model KPK ini sebenarnya bukan yang pertama ya. Jadi teman-teman kemungkinan belum lahir, dan saya pun juga belum lahir sebenarnya. Jadi pada tahun 57 itu pertama kali sebenarnya kita mempunyai komisi khusus ya untuk pemberantasan korupsi di institusi pemerintah.
Tahun 57 itu kan ketika era masih Orde Lama ya, Orde Lama. Itu tapi pada waktu itu hanya dibentuk untuk khusus ya menangani korupsi di institusi pemerintahan di ranah militer pada waktu itu tahun 57. Kemudian di era Orde Baru itu sudah ada juga yang namanya tim pemberantasan korupsi ya, tahun 1967 itu dibentuk oleh Presiden Soeharto yang kemudian bertahan tidak lama, hanya 6 bulan, dikarenakan kemudian sama kasusnya waktu itu ingin menyelidiki kasus korupsi di institusi kepolisian, tapi kemudian tidak mempunyai sumber daya ya, karena sama polisi kemudian langsung disergap dan kemudian langsung dibubarkan oleh Presiden Soeharto. Nah, pada tahun 1998 ya, awal-awal kita merdeka itu kan, merdeka dari Orde Baru maksudnya, itu kemudian kita pernah mempunyai juga tim gabungan penanggulangan tindak pidana korupsi ya pada waktu itu. Tapi karena kemudian tidak diberikan wewenang yang besar ya, pada akhirnya ya cuma sekedar rekomendasi saja gitu kan, rekomendasi bahwa di sini ada korupsi ya, silakan kemudian untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian dan kejaksaan. Kalau kepolisian dan kejaksaan tidak melakukan tidak meneruskan rekomendasi itu ya kemudian tidak bisa diselesaikan kasus korupsinya itu. Nah, pada tahun 2003 pertama kalinya kita mempunyai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ya, ada yang sekarang yang kemudian menjadi KPK, dan itu yang paling awet tahun 2003 sampai tahun 2021 ya, sampai sekarang ya, berarti sekitar 18 tahun ya, 18 tahun. Dan saya pikir juga mungkin ada yang di sini yang usianya baru segitu kan, ya. Jadi usia KPK alhamdulillah ya bertahan sampai usia 18 tahun. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bagi saya yang sekarang itu sudah tinggal menunggu saja gitu kan, menunggu kematian gitu kan. Karena memang apa yang disampaikan oleh Mas Muiz betul, menurut saya ya, untuk menunggu Presiden mengeluarkan Perpu, saya pikir hampir mustahil ya. Kecuali mungkin ada rasa bersalah gitu kan, terus kemudian tinggal ya wallahu a'lam bishawab lah kan, tiba-tiba mungkin Presiden Jokowi mungkin apa gitu kan, tiba-tiba saya mau mengeluarkan Perpu hari ini gitu, mau iseng-iseng ngetes gitu kan, ya bisa aja kan, karena kan ini kan hak subjektif Presiden, sepanjang Presiden mau tanda tangan gitu kan, maka Perpu akan jadi dengan sendirinya, tanpa beda dengan undang-undang ya, kalau undang-undang kan harus buat naskah akademik dulu, kemudian didiskusikan dengan DPR dulu gitu kan, rapat panja 1, panja 2, bamus, paripurna dan lain-lain, prosesnya bisa berbulan-bulan. Tapi Perpu itu kalau Presiden lagi ngopi-ngopi, iseng-iseng gitu kan, kemudian Pak kayaknya buat Perpu asik deh Pak. Oh iya siap, ayo kita buat Perpu gitu kan, tanda tangan selesai sudah Perpunya gitu. Jadi ini enak gitu loh, kalau Presiden lagi mungkin, makanya kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ada benernya juga Presiden jangan cewek gitu kan. Kalau cewek kan katanya kan labil gitu loh. Lalu lagi nggak mood bisa langsung wah ini gitu. Ya katanya sih, saya juga nggak tahu gitu. Tapi Perpu ini adalah hak subjektif ya, hak subjektif Presiden. Jadi sepanjang Presiden kemudian menghendaki dalam momen apapun, dalam waktu kapanpun, selama dia masih menjabat sebagai Presiden, maka Perpu bisa dikeluarkan. Tapi mengharapkan itu saya pikir kondisi sekarang kecil kemungkinan ya. Nah, lalu yang diharapkan oleh kita apa ya? Kita untuk Presiden ke depan ya. Ya saya pikir kita harus memilih Presiden yang pada tahun 2024 nanti yang betul-betul mempunyai visi dan misi untuk memberantas korupsi ya. Kadang-kadang visi dan misi saja atau janji-janji saja itu tidak bakal ditepati ketika dia nanti jadi Presiden. Nah ini yang memang kita khawatirkan dan hampir pasti kemudian itu akan mereka lakukan. Kenapa? Karena institusi KPK ini merugikan memang bagi pemerintahan. Bayangin kemudian kita nggak bebas, siapapun saya pikir ya, mungkin teman-teman di sini pasti juga nggak nyaman ketika ada yang ngawasi ya, kerja kok ada yang ngawasi gitu kan, nggak enak banget gitu loh. Di semua, bahkan mungkin teman-teman yang di kampus ya, contoh ketika teman-teman jadi anggota DEMA gitu kan, melihat SEMA itu ngapain sih kerjanya ngawasi doang gitu kan, kayak nggak ada kerjaan yang lain aja gitu loh. Bantuin kagak tapi ngasih beban iya gitu kan. Ya itu sama sebenarnya semakin sedikit orang yang mengawasi itu semakin nyaman kita bekerja gitu kan. Nah, ketika kemudian pemerintah ini terus-menerus kerja gitu kan, terus
dikit-dikit kemudian diawasi oleh KPK, BPK, dan lain-lain gitu kan. Tentu saja kan membuat kerjaan jadi tidak nyaman. Nah, masalahnya adalah tidak ada satupun pekerjaan di institusi pemerintah itu yang 100% benar. Nah, saya kebetulan pernah bekerja di sana, dan tidak ada yang 100% benar. Ketika dicari kesalahan, pasti akan ada kesalahannya. Karena itu kemudian institusi penegak hukum ini kalau bisa itu berada dalam berada dalam tanggung jawab atau berada dalam kekuasaan eksekutif gitu kan. Kenapa? Nanti kalau ada kesalahan ngomong dulu gitu loh. Pak lapor ada kesalahan ini mau di mana? Diteruskan ke penegak hukum atau enggak? Enggak usah lah, dihentikan saja. Nah, kan bisa seperti itu. Nah, ini yang kemudian kenapa saya bilang seperti ini? Kenapa? Karena ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Undang-Undang Cipta Kerja yang teman-teman mungkin sudah bahas beberapa waktu yang lalu kan. Itu rata-rata kan emang mengurangi birokrasi ya, mengurangi birokrasi. Dalam artian apa? Ketika birokrasi dikurangi, tentu saja akan semakin banyak potensi kecurangan ya. Ya, teman-teman pasti paham lah, ketika birokrasi dikurangi pasti akan banyak potensi kecurangan di situ. Dan selain itu, ini ada proyek besar yang dijalankan oleh pemerintah Presiden Jokowi, ya diperkirakan akan menghabiskan biaya hingga ratusan triliun, yaitu ibu kota negara baru ya, di mana itu? Di Penajem ya, Penajem Timur atau apa saya lupa, itu di Kalimantan Timur yang jelas. Nah, bayangkan kemudian kalau proyeknya itu terlalu banyak hambatan dari penegak hukum, terutama KPK gitu, ya nggak selesai kayak kasus Hambalang gitu kan. Hambalang kan berhenti karena kasus korupsi gitu. Coba kalau kemudian dijalankan terus, insya Allah selesai gitu kan pembangunan. Perspektif seperti inilah yang kemudian membuat pemerintah berpikir bahwa KPK untuk sementara tidak diperlukan dulu ya. Kalaupun diperlukan, kalau dibubarkan kan pasti ini Jokowi pasti akan turun pamornya, PDI akan turun pamornya kalau KPK dibubarkan pada eranya PDI berkuasa, pasti akan turun pamornya. Makanya kemudian jauh lebih aman bagi semua KPK kita perkuat ya, kita perkuat, bahasanya kan seperti itu kan, kita perkuat, tapi dengan cara memperlemah gitu. Nah, ini strategi politik saja gitu kan, kesannya bagus, tapi kemudian banyak kotorannya gitu. Teman-teman kalau mau, ini siapa yang rumahnya pernah kondangan? Contohnya Mbak Baiti ya, rumahnya kondangan, waduh reget banget, ini kotor banget ini rumah saya. Gampang, kita beli karpet, kita tutup kotorannya. Nah, indah di permukaan, tapi kotor di dalamnya. Nah, ini yang sebenarnya terjadi pada KPK saat ini. Ditutupi oleh pemerintah dengan seakan-akan indah gitu kan, diperkuat kewenangannya, dibuat undang-undang baru, kemudian juga ditambah fasilitasnya dan lain-lain, tapi kemudian internalnya sangat mengkhawatirkan menurut saya. Ini menjadi problem dan kita harus menuntut kepada siapapun presiden baru tahun 2024 nanti agar mempunyai sikap dan keberpihakan kepada pemberantasan korupsi. Dan kalau menurut saya ya, walaupun saya tidak mau kampanye gitu kan, tapi ya rezim sekarang kita tahulah bagaimana sikapnya gitu kan. Jadi kalau kemudian teman-teman mau ingin berubah tidak seperti rezim yang seperti ini, ya berarti harus memilih presiden atau memilih partai politik yang kemungkinan atau yang saat ini setidaknya belum berkuasa. Ya, tapi ini masalah itu saja sih, masalah persepsi, karena bisa jadi kemudian siapapun saya pikir ya, siapapun yang kemudian berkuasa ada kecenderungan untuk terjadinya penyimpangan. Oke, itu dulu dari saya, Mbak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas. Saya akan menyimpulkan ya teman-teman, untuk kesimpulannya yaitu putusan MK KPK ke ASN tidak boleh merugikan pegawai ataupun hak-haknya. Presiden sebagai kepala negara yang dimana sebagai kepala pemerintah yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 tahun 1945 untuk solusi dari adanya TWK ini yaitu salah satunya Presiden menerbitkan Perpu, peraturan perundang-undangan, serta membubarkan KPK. Seperti itu ya Mas Gelora ya.
Baik, untuk Mas Glora, bisa memberikan pesan untuk mahasiswa Indonesia, terutama untuk mahasiswa UIN Said Arli Rahmatullah Tulungagung, Mas. Barangkali nanti ke depannya ada tuh yang jadi ketua KPK seperti itu, Mas. Oke. Menurut saya teman-teman gimana ya? Jadi memang Indonesia ini membutuhkan sosok-sosok yang berintegritas ya. Ya, saya pahami teman-teman ada yang cukup apatis dengan institusi partai politik, dengan institusi penegak hukum gitu kan. Wah, mendingan saya menyuarakan kebenaran dari luar gitu kan. Ya, saya termasuk orang-orang yang kemudian memutuskan keluar dari zona itu gitu kan. Karena saya ingin menyuarakan sesuatu dengan bebas. Nah, tapi sebenarnya teman-teman Indonesia bukan orang kemudian mau untuk berjuang tidak mempunyai visi besar itu dengan cara teman-teman bisa bergabung ke institusi penegak hukum ya, entah itu kemudian kepolisian, kejaksaan atau komisi pemberantasan korupsi, kemudian hukum dan hak asasi manusia gitu kan. Silakan kemudian teman-teman masuk ke sejumlah institusi tersebut. Kemudian teman-teman harus mempunyai integritas bahwa loyalitas teman-teman bukan pada pimpinan, tapi pada nilai-nilai yang telah teman-teman bangun sejak zaman kuliah ya. Nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai Pancasila, dan nilai-nilai yang lain. Memang itu berat ya. Kenapa? Karena Undang-Undang ASN kita, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu meminta semua ASN itu tunduk pada pimpinan. Ya, dalam artian teman-teman maukah kemudian teman-teman tunduk pada teman-teman harus memilih tunduk pada integritas ataukah tunduk pada loyalitas. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Ya, banyak sekali kemudian ASN, kepolisian dan juga polisi dan jaksa yang punya integritas pada akhirnya disingkirkan dan menjadi sosok yang tidak bernilai di institusinya dikarenakan bukan karena kualitasnya tapi karena masalah loyalitasnya. Saya minta teman-teman ya, penegak hukum ya. Saya mohon teman-teman untuk tunduknya pada loyalitas, tentunya pada loyalitasnya bukan pada pimpinan, tapi pada nilai-nilai yang sudah teman-teman bangun sejak masa kuliah. Dan saya yakin teman-teman di sini ada sosok yang berintegritas, tapi integritas itu baru bisa kita nilai ketika teman-teman nanti diberikan amanat untuk mendapatkan kekuasaan dan juga menjadi penegak hukum, punya kewenangan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya. Jadi untuk sekarang saya tidak bisa menilai, tapi saya berpesan untuk teman-teman nantinya ketika diberikan amanat, teman-teman harus mempunyai loyalitas pada nilai, bukan pada pimpinan. Oke, itu saja dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas, untuk pesannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama, Mas. Ayo, silakan. Silakan untuk teman-teman di on cam dulu ya. Satu, dua, tiga. Baik. Selanjutnya gaya bebas, teman-teman. Baik, terima kasih untuk sesi fotonya sudah selesai. Untuk Mas Glora, terima kasih atas waktunya, Mas, sebagai narasumber di Fordismasik kali ini. Alhamdulillah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara Fordismasik, yang ketiga ini jangan lupa untuk absen dan screenshot ya. Untuk acara Fordismasik selanjutnya, teman-teman jangan lupa di bulan depan ada lagi. Saya di sini sebagai moderator, saya meminta maaf jika saya ada salah kata dan kurang berkenan di hati kalian.
Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lurah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Betty semangat, Betty semangat. Aku kayak Iya. absen no. Julia semangat, Julia semangat. Aku baru gabung langsung masuk sesi foto. Kamu tuh emangnya jadi penyusup. Halo, Aku- Gem. Halo, Gem. Julia. Hayya 'alas shalah. Nama Budi Hidayatullah. Email